Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita tema 1 subtema 2 pembelajaran kedua. Mari kita semuanya bersiap dan berdoa. Muatan yang terkandung dalam pembelajaran kali ini yaitu muatan IPA dengan KD 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat mengidentifikasi fungsi kerangka dan sistem gerak manusia. Kemudian siswa mendiskusikan bagian rangka manusia dengan tepat. Alat gerak manusia. Yang pertama adalah alat gerak pasif atau yang disebut dengan tulang. Alat gerak pasif atau tulang memiliki fungsi. Yang pertama sebagai menopang tubuh, kedua membentuk tubuh, yang ketiga melekatnya otot-otot. Tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu adalah tulang pipi. Tulang pipi itu contohnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Kemudian tulang pipa yaitu tulang paha dan tulang lengan. Tulang berdasarkan zat penyusunnya yaitu tulang rawan, contohnya tulang telinga. Kemudian tulang keras yaitu contohnya tulang tengkorak. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah rangka yang terdapat pada lengan dan kaki. Rangka pada lengan disebut anggota gerak atas. Rangka pada kaki disebut anggota gerak bawah. Anggota gerak atas yaitu tulang-tulang yang membentuk anggota gerak atas adalah tulang lengan atas, tulang hasta, dan juga tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari. Anggota gerak bawah yaitu anggota gerak bawah tersusun atas beberapa tulang antara lain ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, dan tulang betis. Anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah tersusun atas beberapa tulang antara lain tulang paha, tulang tempurung. Anggota gerak. Ya, bisa kalian perhatikan gambarnya. Jenis dan fungsi tulang. Yang pertama ada tulang hasta, yaitu fungsinya adalah membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan lengan pergelangan tangan. 2. Tulang lengan atas fungsinya adalah menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Selanjutnya, jenis dan fungsi tulang yang ketiga yaitu tulang pengumpil. Fungsinya adalah tulang yang menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Yang keempat, tulang pergelangan tangan. Fungsinya adalah menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Jenis dan fungsi tulang. Yang kelima yaitu tulang telapak tangan. Fungsinya menghubungkan antara tulang-tulang jari
dengan tulang pergelangan tangan. Yang keenam, tulang paha. Fungsinya adalah penyangga tubuh serta menghubungkan bagian pinggul dan lutut. Yang ketujuh, tulang kering. Fungsinya adalah menyangga berat tubuh serta penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki fungsinya adalah memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Tulang betis fungsinya adalah mendukung tulang kering dalam menopang tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuh. 10. Tulang telapak kaki fungsinya adalah memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. 10. Tulang jari kaki fungsinya adalah sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Pertanyaannya, nah silakan kalian jawab nama tulang dan juga fungsinya. Di sini ada 5, tulang hasta, tulang pengumpil, dan yang lainnya ya. Kemudian muatan SBDP, yaitu muatan tentang KD 31 dan 4.1. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mengidentifikasi ilustrasi gambar pada cover dengan tepat. Kemudian siswa membuat rancangan ilustrasi gambar cover dengan tepat. Ilustrasi gambar cover. Cover atau sampul merupakan gambaran keseluruhan isi buku. Cover atau sampul dapat menarik minat orang membaca keseluruhan isi buku. Selanjutnya, cover atau sampul adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan sebuah buku. Unsur-unsur cover yang pertama adalah jenis hurufnya dan pada judul harus menarik. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis, juga identitas penerbit, gambar yang menarik, terdapat sinopsis pada cover belakang, dan identitas buku pada punggung buku. Sini contoh cover buku, bisa kalian lihat. Nah, tugasnya tulis bagian-bagian cover berdasarkan nomor yang telah ditunjukkan pada buku. Ya, selanjutnya bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 dengan tujuan pembelajaran siswa mengidentifikasi ide pokok dengan tepat, siswa menulis ide pokok dengan tepat. Nah, setelah ini ada teks, kalian baca dengan seksama, yaitu ide pokok, kesadaran untuk hidup sehat. Nah, sini ada 2 paragraf. Kalian silakan menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Kalian juga bisa lihat ada LKS atau buku yang Bapak sediakan yang kalian punya. Ya, kalian baca, kemudian tuliskan ide pokok setiap paragrafnya. Kemudian ada tugas, yaitu kamu menemukan tugas-tugas dalam tiap paragraf tersebut. Ya, mungkin itu, selamat mengerjakan. Terima kasih.